Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Penontonnya di muka tak ada. Di kanan lagi, di kiri lagi, di belakang lagi. Belakang tidak situ tidak. Kalau jadi berarti mau kasih kawan cari aku kan? Melanjutkan kaji kita surah Al-Fat, surat ke-48, masuk ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man lam yu'min billahi wa rasulihi fa inna a'tadana lil kafirina sa'ira. Walillahi mulkus samawati wal ard. Yaghfiru liman yasha'u wa yu'azzibu man yasha'. Wa kana Allahu ghafurar rahima. Sayaqulul mukhallafuna idza talaqtum ila maghanima lita'khuduha dharuna nattabi'akum. Yuriduna an yubaddilu kalam Allah. Qul lan tattabi'una kadzalikum qala Allahu min qabl. Fasayaquluna bal tahsudunana bal kanu la yafqahuna illa qalila. Sampai di situ. Wa man lam yu'min, dan barang siapa yang lam yu'min, yang tidak beriman kepada Allah, wa rasulihi, dan kepada rasulnya, fa inna, maka sesungguhnya kami, a'tadana, kami telah mempersiapkan atau menyediakan untuk orang-orang kafir itu sa'ira, api yang bernyala-nyala atau neraka sa'ira. Walillahi, dan milik Allah, mulku, kerajaan samawat, langit dan bumi. Yaghfiru liman yasha', dia mengampuni bagi siapa saja yang dia kehendaki. Wa yu'adzibu, dan dia akan menyiksa, mengazab siapa pula yang dia kehendaki. Wa kana Allahu ghafurar rahima, dan adalah Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sayaqulu, dan akan berkata, sayaqul, al-mukhallafuna, orang-orang yang tertinggal, idzan talaqtum, apabila kamu berangkat, ila maghanim, untuk mengambil maghanim, harta rampasan perang, lita'khuduha, agar supaya kamu dapat mengambilnya, zaruna nattabi'akum, biarkanlah kami, zaruna, supaya kami dapat mengikuti kamu. Yuriduna, mereka menginginkan, menghendaki, ayyubaddilu kalam Allah,
untuk yubaddil, mengubah kalam Allah. Kalam Allah itu janji Allah. Qul, katakanlah, lan tattabi'una, sekali-kali, lan tidak boleh, tattabi'una, kamu mengikuti kami, kadzalikum, demikianlah, qala Allahu min qablu, demikianlah bagi kamu itu, qala Allah min qablu, Allah telah menetapkan min qablu, sebelumnya. Fa sayaquluna, maka mereka akan mengatakan, bal tahsudunana, bahkan kalian itu dengki kepada kami. Bal kanu la yafqahuna illa qalila, padahal adalah mereka la yafqahuna, tidak memahami, tidak mengerti, illa qalila, kecuali sedikit sekali. Kira-kira begitu terjemahan. Ayat yang lalu kan perkara orang-orang yang banyak siginyang, banyak alasan, banyak elah. Itu orang-orang munafik, orang-orang yang tipis keimanannya. Ketika mereka diajak untuk berangkat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan umrah pada tahun ke-6 Hijriah, dan terkumpul kira-kira 1.400 atau 1.500 orang, memang untuk umrah sekaligus melihat kampung halaman yang ditinggalkan selama 6 tahun, Makkah. Tapi kalangan orang-orang Arab pelosok, Arab Badawi, dan kalangan orang munafik yang tipis keimanannya, dalam pikiran mereka, dalam benak mereka, kau pergi mencari mati. Karena tentu orang-orang Quraisy, orang kafir, orang musyrikin tidak bersenang hati dan tidak akan membiarkan kaum muslimin seenaknya begitu saja. Sampai malahan mereka menganggap, kau namo sepulang lagi. Lalu mereka membuat alasan. Kan itu dulu. Alasan tidak bisa pergi. Alasan mereka, siapa yang akan menjaga harta dan anak-anak. Sebenarnya itu alasan. Alasan untuk tidak pergi. Maka dicarinya alasan, sian yang akan merawat, sian yang akan menjaga harta benda dan anak. Sampai-sampai mereka minta kalah kepada Allah ampunan. Dia kami tidak bisa gara-gara melihara waktu dan anak-anak. Itu alasan mereka. Dia ayat lalu begitu, ayat lampau. Dan mereka menganggap itu baik, itu bagus, karenalah dihiaskan dalam hati mereka kebatilan, kesalahan itu menjadi bagus oleh setan. Nah, kini kita masuk ayat 13. Wa man lam yu'min billah, siapa yang tidak beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul. Dan ini setelah menjelaskan hal keadaan mereka orang-orang munafik dan orang tipis keimanan itu, bahwa persangkaan jelek mereka, bahwa Allah akan membiarkan, Allah tidak akan menolong, Allah tidak akan bela Rasul dan orang mukmin, namun zannasu, dan Allah akan membiarkan nabinya dihancurkan dan dibinasakan orang kafir. Itu sangka mereka. Lalu mereka tetap diapakan? Dia dipanggil, diseru untuk beriman dengan jalan tobat. Tobatlah, minta ampunlah kepada Allah atas perbuatan kalian,
atas tuduhan dan anggapan kalian. Dan diberi ancaman, siapa yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul, setelah diseru, setelah dipanggil dan diajak, diberi peluang, diberi kesempatan, tapi tetap mempertahankan keingkaran kebanggaan mereka, nah baru inna a'tadna, kami mempersiapkan, kami menyediakan untuk orang-orang kafir yang seperti itu sa'ira. Sa'ira itu secara bahasa yang bernyala-nyala. Bernyala-nyala. Ada ulama yang mengatakan itu nama neraka, neraka sa'ir. Kan ada jahannam, ada laza, ada sakar, ada neraka hutamah, ada neraka sa'ir, ada neraka jahim, ada hawiyah. Dikecilkan neraka itu dengan sa'ir karena apinya bernyala-nyala, bergejolak-gejolak yang tidak pernah padam. Disebutkan dalam surat Isra, kullama khabat, setiap apinya rasa-rasa akar hidup, zidnahum sa'ira, ditambah gejolak. Berarti gejolaknya, nyalanya tidak pernah padam. Kenapa? Bahan bakarnya ada. Bahan bakar neraka itu kan manusia. Kini manusia kan ada oleh. Lalu jin ada oleh masuk. Atau ada batu-batu. Batu-batu. Batu-batunya keberit, batu belerang. Jadi banyak para ulama menjadikan bahasa bahan bakar neraka itu sekarang batu belerang. Batu yang mudah terbakar, yang busuk baunya. Batu belerang itu gunung-gunung Merapi adanya kan? Gunung Merapi. Nah, jadi batu-batu yang menjadi bahan bakar neraka akan terus ada di situ sampai nanti para penghuninya tiba. Penghuninya manusia, penghuninya jin, termasuk apa saja yang disembah, yang dipertuhan, yang diangkat dan jadikan Tuhan oleh manusia-manusia di dunia, sama-sama dijadikan bahan bakar neraka. Kalau yang disembah itu adalah sesuatu yang tidak berwujud, sesuatu yang dikhayal, yang digambarkan, ya nanti diberikan wujudnya. Bahkan sampai-sampai Nabi Isa yang diangkat dan diresmikan menjadi Tuhan, Nabi Uzair yang dianggap itu juga anak Tuhan, nanti di akhirat akan ada Nabi Isa, tapi Nabi Isa gadungan. Nabi Uzair, orang Yahudi menganggap itu anak Tuhan. Kalau anak Tuhan kan Tuhan loh. Maka Nabi Isa gadungan akan masuk neraka nanti. Bukan Nabi Isa asli. Karenanya sembahan. Jadi apapun yang disembah, apapun yang dianggap Tuhan, diangkat jadi Tuhan, sama-sama dimasukkan ke dalam neraka beserta para penyembahnya. Untuk menyatakan bahwa yang kamu sembah itu tidak ada artinya. Sama dengan kalian masuk neraka. Nabi Isa gadungan, jin jahat tertentu atau syaitan dijelmakan membantu Nabi Isa. Sehingga para penyembah-penyembahnya menganggap itu Tuhan Nabi Isa, bukan asli. Akhirnya
Isa gaduangko menyeret mereka masuk, membawa mereka masuk neraka. Itulah neraka sa'ir. Neraka yang menyala-nyala. Umumnya neraka sa'ir itu diperuntukkan untuk iblis dan anak buahnya. Disebutkan dalam surat Fatir. Kalau mau membuka silakan. Fatir itu surat ke-35. Fatir. Surat ke-35. Ya, sebelum Yasin. Ayat yang ke-6 bunyinya. Halaman 435. Inna syaitana lakum aduwwun fattakiduhu aduwa. Ayat 6 Surat Fatir surat ke-35. Sesungguhnya syaitan itu bagi kamu, hai manusia, aduwwun, musuh. Fattakhidu, maka ambil dan perlakukanlah dianya si setan itu oleh kamu sebagai musuh. Jangan dijadikan kawan dan dipekawan. Karena setan sepanjang sejarah, sepanjang waktu akan tetap menjadi musuh bagi kamu. Innama, hanya saja sesungguhnya, yada'u, dia akan menyeru, mengajak, hizbahu, golongannya, hizbah, hizb golongan, kelompok, hizb kelompok, golongan. Dia mengajak, dia menyeru kelompoknya, golongannya, termasuk pengikut-pengikutnya, liyakunu, agar adalah mereka itu semua sama-sama menjadi penghuni neraka sa'ir. Berarti setan akan mengajak orang untuk menemaninya masuk neraka. Jadi bagaimana supaya manusia-manusiaku menemani setan di neraka? Maka diberikannya lah bisikan-bisikan, dorongan-dorongan. Dihiaskannya lah kebatilan menjadi yang hak, yang salah jadi yang benar. Sama dengan ayat yang kita pelajari tadi. Dihiaskan dalam hati mereka. Itulah setan. Mengajak kawannya, konconya, golongnya ke dalam neraka sa'ir. Siapa itu? Orang kafir. Kami persiapkan, kami sediakan untuk orang-orang kafir neraka sa'ir. Itu mereka-mereka yang telah berhasil diperdaya, ditipu, dibujuk rayu oleh syaitan. Itu kira-kira inti ayat ketiga balik. Setelah mereka diajak, diseru agar mereka beriman kepada Allah dan Rasul, diperintah mereka untuk tobat, mengakui kesalahan-kesalahan, dan seterusnya. Ternyata tidak mau mereka disediakan neraka saya. Walillahi mulkus samawati wal ard. Milik Allah, kepunyaan Allah, mulku, kerajaan, kerajaan langit dan bumi. Alam semesta aku sebuah kerajaan besar. Penciptanya Allah. Alam adalah makhluk yang dicipta. Allah khaliq. Allah khaliq. Allah yang mencipta. Yang dicipta
makhluk. Allah pemilik. Allah lah rajanya. Al-Malik. Al-Malik raja. Dialah Allah yang raja sebenarnya. Selain daripada Allah, bukan raja yang sebenarnya. Raja pinjaman. Raja sementara. Raja yang tidak berkuasa. Raja yang diangkat dan diberhentikan. Kalau raja penuh adalah Allah. Manusia seberkuasa-berkuasanya, dia tidak bisa berkuasa. Karena manusia itu jangankan menguasai orang lain, menguasai diri sendiri tidak bisa. Ketika tersesat tidak bisa menguasai diri. Ketika litak, tidak bisa. Bahkan ketika tekan tua, tidak bisa menguasai diri. Aku nak menyindir, aku contoh. Ibaratnya berkuasanya orang, ini tidak bisa. Mau, ini tidak bisa menangku. Nak mau kuat itu tambang nanku, menahan basin. Jadi yang berkuasa, sebenarnya berkuasa itu adalah Allah. Kekuasaannya berada di atas segala sesuatu, ala kulli syai'in qadir. Adapun penguasa dunia ya sementara, tidak lama. Karena kekuasaan itu bukan miliknya. Yang pemilik kekuasaan Allah. Berarti kalau ada manusia berkuasa, dia tidak memiliki kekuasaan, cuma diberi. Aku yang kadang-kadang lupa orang yang berkuasa. Bahasa kekuasaan itu adalah pinjaman, pemberian untuk sementara waktu. Tidak lama, sementara waktu. Jadi Allah lah raja ya. Dia pemilik, dia penguasa ya. Raja apa? Raja alam semesta. Alam semesta sebuah mulk, kerajaan. Kau dalam ucapan tahlil kan baca. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku. Miliknya, punyanya, baginya kerajaan. Dalam talbiyah dibaca aja tuh. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Milikmu kerajaan. Di ayat itu dijelaskan milik Allah, kepunyaan Allah, kerajaan langit dan bumi. Langit itu samawat, berarti semua langit. Langit 7 lapis. Semuanya itu disungkupi oleh arasy. Karena makhluk yang terbesar adalah arasy. Bahawa di arasy, nak tahu tak? Jadi Allah bersemayam di arasy. Sampai situ salah. Sampai situ saja. Kalau panjang-panjang, gilo. Nah, bumi yang langit yang 7 lapis kan sangat besar itu. Lapis langit pertama sangat besar. Bintang-bintang semua kan di lapis langit pertama. Kalau kecil wasiswa berjuta bintang di langit. Kalau kecil orang kini ratusan miliar bintang di langit. Semuanya langit pertama. Bintang itu kadang-kadang per bumi mah. Cuma mau ke ketik dek jauh lah. Langit pertama, langit 7. Lalu semuanya disungkup oleh aras. Itu tidak tahu apa alam model. Nama gaib. Nanti di akhirat
Di atas Firdaus adalah arasy Allah. Surga kan bertingkat-tingkat. Tingkat tertinggi Firdaus. Di atas Firdaus arasy. Baru isu tak tahu masuk surga salah. Masuk surga nanti kalau bisa menjadi. Bahkan bisa mencari Allah bersuara Allah di surga. Balik kaji sikau. Kepunyaan Allah, milik Allah, kerajaan langit dan bumi, 7 langit dan bumi. Dan awak kan tidak dalam langit tu. Awak di bumi kan. Berarti kita berada di bumi, dan bumi itu Allah rajanya. Allah penguasanya, Allah pengaturnya, Allah pengendalinya. Dia yang mudabbir, yudabbirul amra minas sama'i ilal ard. Nah, karena dia adalah raja di raja, dia pemilik kerajaan, maka dia pula yang berkuasa berbuat apa yang dia kehendaki, apa yang dia inginkan. Salah satu sifat Allah adalah berkehendak, berkeinginan. Ketik-ketik waktu dulu belajar namanya iradah. Kudrah, kudrah iradah. Sifat 20 nak salah ya. Wujud, qidam, baqa, mukhalifatuhu li hadis, wahdaniyah. Alai. Nyanyian. Salah satunya iradah, ingin. Idza arada syai'an, apabila dia menginginkan sesuatu. Juga nanti ada namanya masyiah, hampir sama, walaupun beda. Cik ingin, cik berkehendak. Masyiah, punya kehendak. Apa yang Allah kehendaki jadi. Masya'a kana. Apa yang dia kehendaki ada, jadi dia. Ma lam yasha' lam yakun. Dan apa yang tidak dia kehendaki tidak jadi dia. Itu nan sya'a. Sko sya'a. Sya'a yasha'. Dia raja, dia penguasa. Dia punya kehendak, dia punya keinginan. Siapa yang dia kehendaki, dia ampunkan. Karena persoalan ampunan bukan persoalan manusia. Allah itu apabila berkehendak untuk mengampunkan seorang hamba, dia yang paling tahu siapa yang pantas, siapa yang patut mendapat ampunan. Kita ambil contoh ni. Dalam logika awak, orang nak membunuh 99 tu, kalau mati orang, mati orang mah bunuh. Kau nak mati orang nak bunuh tu, mati orang bunuh. Sama cik lai, berah, tu. Tapi Allah berkehendak. Dia punya kehendak. Kehendaknya, dia akan mengampuni orang tu. Lah syarat tu orang ampun dosa. Walaupun belum beramal lah. Belum beramal lah. Dan itu tidak boleh jadi alasan awak. Kalau begitu boleh bunuh orang mah. Mereka diampunkan Allah, tidak bisa. Allah berkehendak kepada orang tu. Dia berkehendak untuk mengampuni. Karena dia Maha Pengampun. Siapa yang dia kehendaki untuk diberinya ampun, dikasihnya ampunan. Siapa yang tidak, tidak dikasihnya ampunan. Dan awak nak tahu, siapa yang akan diampuni, siapa yang tidak. Sampai-sampai Nabi Muhammad pernah ditegur oleh Allah.
ketika usai perang Uhud, banyak kaum muslimin yang mati, 70 orang. Termasuk paman Nabi, Hamzah, yang syahid mati. Dibunuh dengan cara yang tidak kesatria. Orang sedang perang berkecamuk, diam-diam orang melemparkan lembing, tombak. Berarti orang kau tidak kesatria. Dendam seorang wanita yang bernama Hindun. Dijanjikan kepada seorang budak hitam namanya Wahsy, kalau dia bisa membunuh Hamzah dalam peperangan, ini merdeka. Karena dalam peperangan pertama, perang Badar, Abu Jahal meninggal, membuat seorang wanita nama Hindun sangat benci kepada Nabi Muhammad. Hanya cari budak, hanya janjian, kalau engkau berhasil dalam peperangan berikutnya membunuh si Hamzah, engkau merdeka. Makanya latihanlah dirinya selama sekian lama untuk melempar jarak jauh, lempar lembing ya. Ketika terjadi peperangan Uhud, barangkali bagi kita yang ke Madinah, dibawa ziarah ke makam syuhada di Uhud. Di situ kecamuk perang. Lagi perang sedang berkecamuk, diam-diam si Wahsy budak Ikram ko mencari peluang untuk bisa melempar jarak jauh. Kan mati Hamzah. Jantungnya dimakan oleh Hindun. Dendam perempuan ya. Rasulullah itu sedih, sangat sedih. Itu kan paman Rasulullah. Lalu beliau meminta kepada Allah, ya Allah, laknatlah, kutuklah tu. Laknatlah, kutuklah ini, laknatlah. Turun ayat, laisa laka minal amri syai'. Itu bukan urusanmu ya Muhammad. Apakah Allah akan menerima taubat mereka atau mengazab mereka? Itu bukan urusanmu. Si Wahsy itu kan masuk Islam jadinya. Masuk Islam ya. Merdeka masuk Islam. Sesudah itu ikutlah perang. Matilah dalam perang. Ia Hamzah yang dibunuhnya masuk surga, ini pun masuk surga. Itu lu cari itu. Al-qatil wal maqtul fil jannah. Yang bunuh yang dibunuh masuk surga. Itu kehendak Allah. Allah Maha tahu, alim. Dia alim. Dia maha bijaksana. Dalam ayat itu, karena dialah pemilik kerajaan, dia raja, dia berkuasa, dia berbuat apa yang dia mau, dia suka, fa'alul lima yurid. Dia berbuat apa yang dia inginkan sesuai dengan kebijakannya. Maka di antara kehendak dan keinginan Allah itu mengampuni dan mengazab. Siapa-siapa yang Allah kehendaki, diampuni dosanya. Dan siapa yang tidak diampuni dosanya. Ayat detik, siapa yang tidak beriman? Siapa yang tidak beriman? Kami sediakan syair. Berarti orang ko tidak Allah kehendaki untuk diampunkannya. Karenanya melanjutkan kebanggaan. Siapa yang tobat, siapa yang minta ampun. Karena Allah tu raja di raja yang berkuasa. Dia juga punya keinginan, kehendak, punya kebijaksanaan. Maka menurut kebijaksanaan Allah, sianu diampunkannya. Yaghfiru liman yasha. Dia mengampunkan bagi siapa saja yang dia
kehendaki, dan sebaliknya yu'azibu, dia akan menyiksa atau mengazab siapa pula yang dia kehendaki. Jadi ampunan dan azab bukan wilayahnya manusia. Kalau dia agama orang lain kan ampun kau berhak dikasih. Namanya pengampunan dosa. Surat pengampunan dosa. Sampai surat. Jadi manusia punya wewenang untuk mengampuni. Wewenang untuk mengampuni dan wewenang untuk menyiksa adalah raja yang punya. Raja diraja. Dalam hal itu Nabi Muhammad pun tidak ada wewenang beliau. Tak, itu di luar wilayah beliau. Masalah ampunan dan masalah menyiksa adalah wewenang Allah, pemilik kerajaan. Pemilik kerajaan. Kenapa begitu? Karena Allah tu Ghafur. Kenapa Allah ngampuni dosa orang? Kadang dosa orang tu lah sapanuh langit. Lah sapanuh awan di langit. Sapanuh bumi. Tapi karena Allah ingin mengampuni, tidak ada pula yang bisa protes. Itu kan wewenang Allah. Mengampuni wewenang Allah. Kalau kecewa, lamantung kerajonoha. Lamamai. Mantiko ciri kelakuan. Tapi menurut Allah dia layak dapat ampunan. Allah ampuni dosanya. Allah beri dia ilham untuk tobat. Setelah tobat dia berubah menjadi orang yang sangat baik. Sangat baik. Banyak terjadi seperti itu. Orang-orang yang sebelumnya durjana, ahli maksiat, bangkang, menentang, bahkan banyak terjadi kini badannya penuh dengan tato. Dia muka-muka bertato tidak bisa dihilang oleh. Tapi karena dapat hidayah, dapat tunjuk, taubat, kemudian taat, nampak tanda-tanda dia berubah kepada yang lebih baik, bisa jadinya dapat ampunan. Awak tidak tahu. Awak tidak tahu. Kita manusia hanyalah sebagai orang yang menyeru, mengajak. Yang bagi hidayah adalah Allah. Kita hanya mengecek, kita hanya menasihati mana-mana yang termakan dinya, terbukanya. Kenapa Allah ampuni dosanya? Ya kaji cakap. Allah tu Ghafur. Dia Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Dan dia paling tahu siapa yang patut, siapa yang pantas untuk diampuni. Dan dia punya kehendak, punya masyiah, punya kehendak untuk mengampuni siapa saja yang dia kehendaki. Dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dia Maha tahu, Maha bijaksana. Dan kita tidak boleh mengecekkan, iko dosa kau nak kada ampuni kau, mati ke masuk. Jangan maksudnya aku tidak ada hak wak. Tidak ada hak wak. Selagi hidup orang, wak tidak berhak memfonis. Kalau jalihnya mati kafir, bisa kita ponis. Kafirnya mati. Tapi kita ponis. Tapi selagi hidup, tidak boleh memponis orang. Jangan-jangan kita nak memponis, tak balik. Kita kecil orang mangko bitu begini, kiranya awak orang tu dapat petunjuk. Tak? Sebab awak pun tak tahu akhir hayat awak. Awak tak tahu akhir hayat awak. Orang nak mati, dah selesai dengan segala sesuatunya. Tak boleh kita celah.
Orang mati tidak boleh celah. Awak nak mati, alun tentu sabaya orang nak mati itu lah. Betul-betul teruslah berharap. Teruslah berdoa, teruslah memohon agar kita termasuk orang yang dipilih mendapat ampunan. Agar kita termasuk orang yang dipilih dengan kematian yang baik, husnul khatimah. Karena dia penguasanya. Itu maka ayat diawali dengan mulk, lillahi mulk. Dia penguasa. Dia raja, dia pemilik semua. Dia yang berhak memutuskan, menentukan dan menetapkan. Kita cuma makhluk yang kecil. Bumi saya sangat kecil bila dibanding dengan ratusan miliar bintang-bintang. Kecil bumi. Di bumi yang kecil tu ada di Batu Jalal. Batu Jalal wak. Ijali ke Batu Jalal, bumi saya nak nampak di peta alam lah. Ada Batu Jalal. Di Batu Jalal tu ada awak. Alah gadang luaknya awak. Tidak ada artinya kita kok dibanding dengan kerajaan yang sangat besar. Cuman kita justru manusia mendapat kemuliaan kepada Allah. Allah muliakan. Karamna bani Adam, kami muliakan anak Adam. Tinggal kita bersyukur selain. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Allah itu Maha Pengampun, penyayang. Dua nama Allah ku acok digandingkan. Ghafurur Rahim, Ghafurar Rahimah. Kaji kita sampai situ. Semoga berfaedah. Semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan. Inti kajiwa, siapa yang mempertahankan kekafiran dan tidak mau beriman, mati dalam kekafiran. Neraka sa'ir telah dipersiapkan. Yang kedua, raja di raja, penguasa alam semesta, pemilik kerajaan adalah Allah. Raja di raja, penguasa alam semesta, alam raya adalah Allah. Dia pemilik kerajaan itu. Dia berbuat, dia melakukan apa yang dia inginkan, apa yang dia kehendaki sesuai dengan ilmu dan kebijakannya. Di antara kebijakan Allah adalah dia akan mengampuni dan akan menyiksa siapa yang dia kehendaki. Dan terakhir, di antara nama-nama Allah adalah Ghafur dan Rahim. Ghafur Rahim. Sekian diakhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi ashabi jamain.